Shalom, kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya juga ucapkan selamat hari Ibu. Biar Tuhan terus memakai para ibu-ibu makin hari makin dahsyat dalam Tuhan. Hari ini tema kita bicara tentang suami yang mengasihi istrinya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 28 sampai 29 berbunyi demikian. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Paulus mengatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Saudara, saya masih mengingat ada sebuah kisah seorang ibu yang mengatakan bahwa dia pernah sakit hati sekali pada saat dia melakukan sebuah kesalahan. Suaminya langsung bilang bahwa kau bodoh. Dan waktu itu sedang ini, saya seumur hidup tidak pernah dibilang bodoh. Kalau saya kurang pintar, kurang tahu, kalau bisa ngomong baik-baik. Saudara, seringkali suami-suami suka memakai sebuah standar dirinya sendiri, dan itu dipakai menjadi sebuah standar dalam kehidupan keluarganya. Padahal belum tentu istrinya juga punya standar yang sama seperti suaminya. Misalnya gini, sang suami mandinya cuma 1 hari sekali, sang istri mandinya 3 kali 1 hari. Lalu suami bilang ini, kita harus hemat air, karena itu kamu harus juga mandi 1 hari cuma sekali. Saudara, ini keliru. Suami mengasihi istrinya sama seperti diri sendiri bukan berarti memasarkan standarnya dia kepada istrinya. Paulus berkata bahwa engkau harus mengasihi istrimu seperti dirimu sendiri di dalam konteks pernikahan, di mana 2 orang menjadi satu tubuh. Sekali lagi, 2 orang menjadi satu tubuh. Dan itu berarti bahwa ketika dalam sebuah pernikahan atau dalam sebuah keluarga, perlu sekali suami-suami belajar memahami bagaimana istrinya. Suami perlu belajar memahami bagaimana perilaku istrinya. Suami perlu belajar seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saudara, tidak mudah untuk mengasihi istri seperti diri sendiri. Saya pun sama. Tetapi kita perlu belajar melihat bagaimana Kristus yang rela berkorban untuk mengasihi jemaatnya. Maka saya sebagai seorang suami, kita perlu belajar untuk lebih banyak berkorban kepada istri kita. Kita berkorban supaya istri kita makin hari makin sejahtera. Bahkan Kristus bukan cuma berkorban, tapi dia menyucikan, menguduskan jemaatnya. Artinya, sebagai seorang suami yang mengasihi istrinya, kita perlu belajar seperti Kristus menolong jemaatnya supaya jemaatnya makin hari makin serupa dengan Kristus. Setelah sebagai seorang suami, Kristus mau supaya kita ini meniru Yesus. Kristus mau sebagai seorang suami kita bertanggung jawab untuk menjaga kerohanian daripada istri kita. Suamilah yang harus bertanggung jawab terhadap pertumbuhan kerohanian daripada istri kita. Dan ini sangat penting. Sebagai seorang suami, Kristus kembali ingatkan bahwa jika engkau mengasihi dirimu sendiri, maka engkau akan sungguh-sungguh belajar tentang siapa Tuhan kita dan bertumbuh dalam iman itu. Maka sama halnya dengan keluarga juga, kita perlu belajar untuk menolong istri kita untuk juga bertumbuh dalam Kristus. Saudara,
adalah suami yang mengasihi istrinya, akan mau berkorban, mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia akan mau menjadi figur atau pemimpin rohani yang akan membawa istrinya dan anak-anaknya mencari Tuhan. Biar Tuhan menolong setiap kita pada hari ini, supaya kita bisa menjadi seorang suami-suami yang baik. Dan hai istri, berdoalah kepada Tuhan supaya suami-suami kita bisa menjadi suami yang takut Tuhan dan figur yang baik buat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Biar Tuhan menolong setiap suami-suami untuk bisa mengasihi istrinya seperti Engkau mengasihi jemaat-Mu. Biar Tuhan menolong setiap suami untuk kemudian benar-benar Tuhan mau berkorban bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Dan kami mohon padamu Tuhan, mampukanlah setiap suami supaya bisa mengasihi istrinya. Terima kasih Bapa, biar firman Tuhan menolong setiap kami pada hari ini untuk ingat mengasihi istri-istri yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.